Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 16 Al-Muharram 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema yaitu ahammiyatu al-ilm qabla al-qawli wal amal, pentingnya berilmu sebelum beramal dan berucap. Pentingnya berilmu sebelum beramal dan berucap. Dan biasanya tema-tema ini disuguhkan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau memulai jalan istiqamah, atau disebut di zaman sekarang yang baru mau berhijrah, baru mau memulai lebih mendalami lagi agama Islam, lebih ingin dekat dengan Allah, lebih ingin tahu secara lebih detail tentang agama Islam, sehingga bisa beramal dengan sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dengan kesepakatan para ulama hadis, beliau membuat bab di dalam kitab sahih beliau, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, ini perkataan Imam Bukhari, ulama Islam abad ketiga Hijriah, yang mempunyai kitab Sahih Bukhari, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dalil surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ilmuilah, ketahuilah, ilmu dulu bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setelah berilmu baru bersyahadat. Kemudian wastaghfir li dzambik, setelah berilmu baru beristighfar. Karena nanti kalau seandainya ada orang beristighfar sebelum mengetahui apa itu istighfar, maka tidak manfaat istighfar. Beristighfarlah untuk dosa-dosamu, untuk orang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan dan di mana tempat tinggal kalian. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Maka dalam ayat ini Allah memulai ilmu dulu baru berucap dan beramal. Nah, kita ingin pelajari, benarkah berilmu dulu sebelum beramal? Maka jawabannya adalah iya, benar. Kenapa? Nah, ini yang kita bahas. Kenapa? Satu, karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Betul tidak? Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Apa dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, berarti tujuan kita di dunia ini salah satunya adalah beribadah kepada Allah. Nah, ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu. Nah, itu dia. Itu pentingnya ilmu sebelum beramal. Karena tujuan kita ada di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu. Coba, ketika Allah memerintahkan kita wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Bagaimana kita bisa mendirikan salat kalau tidak ada ilmu tentang pendirian salat? Nah, di sini pentingnya ilmu sebelum beramal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Bagaimana puasa? Nggak bisa kita puasa kecuali dengan ilmu. Nah, makanya pentingnya berilmu sebelum beramal. Dan ingat, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Semua ayat, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu adalah yang dimaksud ilmu agama, bukan ilmu umum. Ya. Nah, kemudian juga diantaranya zakat. Allah berfirman wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Bagaimana cara menunaikan zakat? Apa batasannya? Siapa saja yang diwajibkan untuk zakat? Kapan diwajibkan untuk zakat? Nah, di situ harus belajar agama. Kalau tidak, maka keliru dalam penerapan penunaian zakat. Ini penting, ya. Maka kalau tema kita pentingnya berilmu sebelum beramal, apa pentingnya? Satu, karena seseorang tidak bisa beribadah yang merupakan tujuan hidup dia, tujuan penciptaan dia, kecuali dengan ilmu agama. Kita ini kan diciptakan untuk ibadah.
Allah juga berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana ibadah itu bisa kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah? Harus berilmu agama. Nah, di situ letak pentingnya berilmu sebelum beramal. Ya. Dan amalan macam-macam kan? Amalan ibadah itu kan macam-macam. Ada ibadah yang berkaitan dengan lisan, seperti berzikir. Nah, harus kita ilmu itu. Apa zikir yang disyariatkan? Bagaimana adab-adab berzikir? Bagaimana zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat? Harus diilmui. Karena itu semua disyariatkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah dengan lisan juga membaca Al-Qur'an, harus berilmu tentang membaca Al-Qur'an, belajar tentang membaca Al-Qur'an sehingga bacaannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini sudah puluhan tahun hidup di dunia, baca Qur'annya tidak lancar. Ngapain kalau begitu di dunia? Cuma makan, minum, bergaul dengan istri, itu saja. Semestinya kalau puluhan tahun baca Qur'annya harus lancar, selancar Imam Sudais di Mekah. Iya, selancar ya imam-imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, semestinya begitu. Bacaannya benar, tak makhrajnya, huruf keluar dari mulut tersebut benar, kemudian tajwidnya benar, semestinya itu. Karena itu ibadah dengan lisan, ya, ibadah dengan lisan. Kemudian yang ketiga ibadah dengan lisan lainnya adalah berdoa. Apa doa yang paling mustajab? Apa doa yang disyariatkan? Bagaimana adab-adab berdoa? Dan seterusnya. Kapan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa? Kapan di mana tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa? Ya, ini semua adalah wajib diilmui. Ya, bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam atau di luar sholat? Nah, wajib diilmui ini. Kalau belum berilmu tentang itu, maka mari belajar ilmu agama. Apalagi kita di Indonesia, porsi belajar agama, terutama di sekolah-sekolah umum yang bukan agama, itu sedikit sekali. Yang cuma SD, SMP, SMA, porsi agama hanya sekian persen, sedikit sekali. Ya, itu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan, seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar. Nah, itu kan fardu kifayah hukumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kalian merubahnya dengan tangannya. Harus berilmu. Apakah boleh ada orang jualan khamar di warung, kita langsung datangi, hancur warungnya? Harus berilmu. Ya, harus berilmu. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar, harus berilmu. Kemudian juga apakah boleh ada tempat lokalisasi perzinahan, kemudian kita langsung bubarkan tempat tersebut,
hancurkan tempatnya. Boleh tidak? Harus berilmu. Bahkan bukan hanya urusan luar, urusan rumah, dalam rumah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana cara menasihati istri menasihati suami, harus berilmu. Oh, berarti penting sekali Ustaz, ilmu agama. Ya. Iya, penting sekali karena oleh karenanya belajar ilmu agama menurut para ulama itu adalah amalan yang paling utama untuk dikerjakan setelah amalan wajib belajar ilmu agama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Laisa syai'un afdhala ba'dal fardhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk diamalkan setelah mengerjakan amalan wajib kecuali menimba ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah, tidak asal-asalan. Apalagi kita di zaman sekarang yang dihadapkan kepada kehidupan yang hedonis, materialistis. Orang ngukur, wah ini teman saya karena sama selevel jabatannya. Wah ini teman saya karena hartanya sama, mobilnya selevel lah. Ya. Orang di zaman sekarang tidak mengukurnya berdasarkan ilmu agama. Ternyata faham duniawi tidak bisa sholat jenazah, tidak bisa memandikan bapaknya atau ibunya kalau untuk anak perempuan. Dia sendiri tidak bisa mandi junub, tidak bisa wudu dengan baik dan benar. Kalau wudu mungkin bisa, tapi baik dan benar itu yang jadi ukuran. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, mungkin wudu semua bisa, mungkin sholat semua bisa, tetapi yang baik dan benar itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Artinya pelajari salat Rasulullah SAW sebagaimana beliau salat. Nah, ini di sini pentingnya. Sekali lagi saya katakan, pentingnya berilmu sebelum beramal dilihat dari sisi kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan belajar ilmu agama. Ibadah tadi lisan, ya, baca Quran, berzikir, amar ma'ruf, nasihat menasihati, nahi mungkar, dan seterusnya. Ibadah hati sekarang, hati harus dengan ilmu agama. Contoh ibadah hati, rasa takut, rasa harap, bersyukur, bersabar, bertawakal, berikhlas. Nah, itu harus dipelajari. Itu roja, rasa harap, apa itu khauf, rasa takut, apa itu tawakal, harus dipelajari itu. Ya, apa itu rasa syukur, apa itu rasa sabar, kapan seseorang dikatakan sabar, kapan seseorang tidak dikatakan sabar, apa itu tawakal, harus dipelajari. Itu amalan-amalan hati. Apalagi para ulama mengatakan a'malul qulub hiyal asl. Amalan hati adalah amalan yang pokok, wa a'malul jawarih taba'un wa mukammilah. Adapun amalan-amalan lahiriah maka dia adalah amalan yang mengikuti amalan hati. Kita mau sholat, itu amalan lahiriah. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa harap, ingin berharap pahala dari Allah, takut siksa Allah. Harus belajar, makanya ya, harus belajar.
Sebagian orang begitu paham tentang perkara dunia, sedangkan perkara akhirat tidak paham. Ibu-ibu lebih paham tentang perkara dunia, make up, dari rambut hair extension, tambal sulam alis, glowing, pedicure, penglangsing, diet, paham betul. Tetapi giliran sholat tidak paham. Hukum-hukum darah, kebiasaan wanita tidak paham. Padahal itu tidak lepas dari seorang muslimah. Wajib loh, saya katakan ya, wajib wanita muslimah mempelajari hukum darah kebiasaannya dengan detil, berdalil. Itu bukan urusan santriwati di pesantren. Dan suami sebagai kepala keluarga wajib mengajari. Kalau tidak, suami bawa istrinya ke pengajian agar diajari. Kalau tidak, berdosa. Berapa banyak pertanyaan-pertanyaan tentang haid, dan kadang-kadang sudah dilakukan baru ditanyakan. Nah, itu pentingnya tentang amalan hati. Harus belajar amalan hati. Kemudian ibadah lahiriah. Kan tadi berkenaan dengan ibadah lahir, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah lahiriah wajib untuk dipelajari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana Rasul SAW mengangkat tangan? Apakah begini? Apakah begini? Apakah begini? Ya. Tidak bisa alasan, yang penting kan sholat. Karena Rasul SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Ya. Puasa juga begitu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas siyamu minal lagwi war rafath." Puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa menahan perbuatan sia-sia dan hal-hal yang kotor, keji. Berarti harus belajar tentang puasa, rukun-rukun puasa, adab-adab puasa, syarat-syarat puasa, harus belajar. Nah ini ya Bapak Ibu, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya berilmu sebelum beramal yang pertama. Apa tadi pentingnya Pak yang pertama? Karena kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tidak bisa kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dengan belajar ilmu agama. Ini satu. Yang kedua, pentingnya berilmu agama yang kedua adalah karena kita amalan-amalan wajib tersebut tidak akan jika ada yang tidak sempurna, maka disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan wajib jika ada yang tidak sempurna, disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Di sini pentingnya belajar ilmu agama tentang amalan-amalan sunnah. Contoh sholat, ya. Contoh sholat nafilah, sholat sunnah yang menyempurnakan amalan-amalan sholat wajib. Nah, itu ada hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Allah berfirman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Lihat baik-baik, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah.
Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in intaqasa min fariidatihi syai' qarra Rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammalu biha mastaqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Artinya, sesungguhnya yang pertama akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah dari amalnya, yaitu sholatnya. Nah, ini perhatikan Pak, sholat perhatikan. Yang belum pernah belajar sholat dari awal sampai akhir dengan dalil-dalilnya, sehingga dia yakin betul, ini kalau saya angkat Allahu Akbar, ini memang ada dalilnya, saya yakin, bukan ikut-ikutan, saya sudah baca dalilnya. Ya, yang belum pernah belajar sholat seperti itu, panggil guru privat, ustadz privat, panggil. Ya, panggil ke rumah, Ustadz, saya ingin belajar sholat dengan dalil-dalilnya. Ketika ruku, bagaimana rukunya, bagaimana lengannya, apakah harus lebar ataukah boleh begini, bagaimana punggungnya, apakah harus lurus, apakah boleh bengkok. Harus belajar itu detil, karena sholat kita kerjakan 5 kali sehari. Nah, di sini pentingnya perihal sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah atas seorang hamba dari amalannya adalah perihal sholatnya. Jika sholatnya baik, dia beruntung dan sukses. Dalam riwayat yang lain, jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Bayangkan pentingnya perihal belajar. Jika sholatnya baik, seluruh amalnya jadi baik. Enggak manfaat orang jujur, santun, baik kepada orang, ternyata sholatnya salah, rusak, buruk. Ya, enggak manfaat, tidak manfaat. Kan sebagian orang, wah itu orangnya baik, jujur, santun, akhlaknya baik, tapi ternyata sholatnya buruk, nggak bisa sholat yang baik dan benar, maka ini tidak manfaat. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Seluruh amalnya akan menjadi baik. Fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya buruk, rusak, maka dia rugi dan malang. Dalam riwayat yang lain, faqad fasada sairu amali. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Nah, di sini pentingnya berilmu agama. Nah, kemudian Rasulullah SAW, fa in intaqasa min faridatihi syai'. Kalau amalan-amalan wajibnya berkurang, tidak sempurna, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, unduru li abdi, perhatikan hambaku, hal lahu min tatawwu', apakah dia punya amalan-amalan sunnah, fayukammalu biha man taqasa minal fariidhah, yang menyempurnakan dengannya apa yang kurang dari amalan-amalan wajib tersebut, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian amalan seluruhnya seperti itu. Kalau ada amalan sholat, misalkan sholat wajib zuhur nanti nih, ternyata sholat wajibnya kurang pahalanya, disempurnakan dengan sholat sunnah. Puasa Ramadan kurang pahalanya, matanya tetap jelalatan saat Ramadan, telinganya tetap mendengar hal yang diharamkan saat Ramadan, lisannya tidak dijaga saat Ramadan, maka kurang pahalanya. Disempurnakan dengan puasa sunnah. Seperti bulan ini nih, bulan Muharram. Sedikit yang kaum muslimin yang tahu kalau bulan Muharram adalah seutama-utama puasa setelah Ramadan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da
Syahrul Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa wajib bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Puasa di bulan Allah Al-Muharram. Maka dianjurkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar menutupi puasa Ramadan yang pahalanya kurang-kurang. Apa? Kurang-kurang. Nah, ini kan perlu ilmu, Pak. Jadi pentingnya ilmu yang mengetahui amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan amalan wajib. Ya. Berapa banyak orang-orang kadang-kadang sudah tidak mengerjakan amalan wajib dengan baik dan benar, ternyata juga tidak mengerjakan amalan sunnah karena tidak berilmu. Saya pernah suatu saat saya tidak dapat jadwal khutbah, padahal itu menyedihkan bagi seorang, ya. Pernah saya nggak dapat jadwal khutbah, kemudian setelah itu saya duduk khutbah Jumat, ya, ini ceritanya khutbah Jumat. Saya duduk sebagai hadirin sidang Jumat. Ternyata saya duduk waktu itu di belakang karena datang di akhir waktu. Ternyata ribut masjidnya. Pernah nggak kejadian begitu, Pak? Ribut masjidnya. Khatibnya khutbah sendiri, makmumnya khutbah juga sendiri. Bahkan ada yang main handphone saat khutbah. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak ada ilmu agama. Di situ penting. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man massal hasa faqad lara." Siapa yang main-main batu saat khutbah Jumat, maka berarti dia sudah lalai dalam Jumatannya. Wa man lara fala jum'atalah. Siapa yang lalai dalam Jumatannya, maka tidak ada pahala Jumatnya. Benar tuh kejadian. Siapa yang pernah merasakan seperti saya? Benar nggak? Ya. Itu karena tidak ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, jangankan berbicara, yang tidur di samping kita nggak boleh bangunkan. Kenapa? Karena khawatir disebut orang yang telah berbuat lalai. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jangan jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama. Khatib kan baca Quran. Dan perhatikanlah, dipahami baik-baik agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di situ letak pentingnya, Pak, berilmu sebelum beramal. Akhirnya kita mengetahui amalan-amalan sunnah. Fungsi amalan-amalan sunnah tadi apa? Menambal amalan-amalan wajib. Makanya kalau ada orang berhaji, Ustaz, dulu saya berhaji sebelum kenal dakwah, sebelum ngaji, asal ikut aja. Saya juga berumroh sebelum kenal dakwah. Ya, pokoknya saya ada duit waktu itu ingin pergi, nggak pernah manasikan. Ya, ada nggak orang hajian nggak pernah manasik? Ada nggak? Ada orang umroh nggak pernah manasik? Ada nggak? Ada. Asal punya duit kan, yang penting daftar, yang penting sampai Mekah, yang penting setelah pulang dari Mekah sampai Indonesia, haji fulan, hajjah fulan, dan yang penting sampai Mekah. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sampai di Mekah bingung. Maka ada cerita ibu-ibu nggak pernah dapat Ka'bah. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu agama. Oh, kamu tawaf di Ka'bah, Ka'bah yang mana? Ternyata tawafnya di mall. Ya, shopping. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Nah, itu pentingnya yang kedua. Apa tadi pentingnya yang kedua?
dengan menimba ilmu agama, mengetahui amalan-amalan sunnah. Fungsinya apa? Menambal amalan-amalan wajib. Umroh yang belum kenal dakwah, akhirnya seadanya amalannya, pokoknya ikut-ikutan aja, nggak tahu, nggak pernah belajar umroh, nggak pernah ada manasikan, maka silahkan umroh lagi untuk nambal yang sudah awal, umroh wajibnya silahkan. Ya, seperti itu. Baik. Yang ketiga, ada pentingnya beramal adalah seseorang akan dijauhkan dari perbuatan maksiat jika berilmu sebelum beramal. Nah, orang kalau berilmu maka dia akan jauh dari maksiat karena dia tahu mana jalan Allah, mana jalan yang syaitan. Itu pun masih banyak yang, meskipun sudah berilmu masih banyak yang menyimpang. Tapi minimal dia sudah tahu jalan baik, jalan buruk, jalan keselamatan, jalan keburukan, dia tahu. Jalan surga, jalan neraka, dia tahu. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Makanya ada hadis Rasul yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang berjalan menimba ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah, ini pentingnya yang ketiga, yaitu menimba ilmu agama penting karena dia akhirnya dijauhkan dari maksiat. Baik, maksiat itu kan macam-macam. Kekufuran maksiat, kesyirikan maksiat, perbuatan bid'ah atau mengada-ngada maksiat, dan maksiat-maksiat lainnya, dari mulai dosa besar seperti berzina, mencuri, membunuh, berjudi, minum khamar, riba, dan lain-lainnya. Dia akan dijauhkan dari maksiat karena berilmu agama. Ya, karena berilmu agama. Dia tahu, oh ini jalan Allah, ini jalan syaitan, ini jalan keselamatan, ini jalan keburukan. Jujur saja, kebanyakan sebagian kaum muslimin yang mengerjakan dosa menganggap itu bukan dosa karena tidak belajar. Saya pernah waktu itu umrohan, biasanya kalau umrohan itu entah itu siapa yang memulai pertama kali, tapi akhirnya menjadi tren di tengah jamaah umroh. Biasanya kalau pulang kan kita pulang dari kota Mekah mau ke Indonesia nih ceritanya. Pulang kota Mekah, kemudian singgah di kota Jeddah. Nah, ini siapa yang mempelopori nggak tahu siapa yang pertama kali. Pokoknya ada tempat ibu-ibu untuk lempar jumroh. Maksudnya lempar jumroh itu belanja kembali. Ya. Ada tempat untuk melempar real lagi gitu. Nah, biasanya singgah di sebuah tempat, kemudian ada masjidnya di situ. Dan di situ biasanya banyak juga orang-orang yang dari selain orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Entah ada orang Arab Saudinya, entah ada orang Mesir, Bangladesh, Pakistan, dan seterusnya. Suatu ketika ada ibu-ibu separuh baya, umurnya mungkin 40-an lebih, keluar dari kamar mandi dalam keadaan belum memakai jilbab. Itu laki-laki dari negara lain ketawa. Kenapa ini? Kenapa? Bukan ketawa, merasa aneh. Kenapa? Ayo, ada apa ini? Saya langsung samperin ibu tersebut. Bu, mohon maaf, pakai jilbab. Loh, saya di kampung kayak begini nggak apa-apa. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya bukan ibu yang berani untuk buka jilbab, bukan. Ibunya belum paham.
Di situ letak pentingnya menimba ilmu agama. Contoh yang lain lagi dalam perihal muamalat, gadai menggadai. Menggadaikan emas dapat uang, emasnya dipakai. Riba itu dipakai oleh yang menghutangi. Gadai itu kan sebenarnya hutang piutang di atas jaminan, itu kan gadai. Saya punya sawah, saya gadaikan, saya dapat uang dari menggadaikan sawah. Sawah saya digarap orang yang menghutangi saya. Ini riba. Riba dosa besar. Riba lebih parah daripada berjudi, lebih buruk daripada berjudi. Nah, bagaimana ini terjadi? Karena tidak berilmu agama. Makanya saya katakan yang ketiga tadi adalah pentingnya berilmu sebelum beramal. Orang yang berilmu akan diharapkan untuk jauh dari maksiat. Diharapkan untuk jauh dari maksiat. Nah, beberapa waktu yang lalu di negeri entah berantah mana, lagi rame fashion street, jalan di zebra cross, laki-laki perempuan. Itu kalau sudut pandangnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu dosa besar jika perempuan melakukannya. Dosa besar, saya sebutkan keburukannya. Dosa besar, dilaknat, kemudian diancam tidak masuk surga, diancam tidak mencium bau surga. Jangankan masuk, cium baunya aja enggak. Kemudian tidak mendapatkan cahaya di atas sirat. Kemudian menjadi orang munafik, mengikuti ajaran iblis, mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Lihat ya, 8 itu dianggap sebagai kreativitas anak muda. Enggak, itu dosa besar. Lihat, mengapa demikian? Karena tidak berilmu agama. Karena tidak berilmu agama. Contoh yang lain lagi, misalkan yang sering terjadi sekarang di anak-anak muda, dan itu saya sangat mengecam lah bahasanya ya, mengecam mungkin halus nggak mengecam itu. Anak muda 15 di dan itu yang membuat video yang paling bertanggung jawab. Sebelum membuat video itu perempuan keluarga laki-lakinya yang paling bertanggung jawab. Bapak Ibu mungkin main media sosial seluruhnya. Punya YouTube bisa lihat YouTube, punya Facebook bisa lihat Facebook, punya Instagram, punya TikTok. Perempuan-perempuan yang berjoget dengan erotis, memperlihatkan lekukan tubuh, jogetan, goyangan, apalagi sampai dengan dia mencari duit dengan itu yang bertanggung jawab. Angkat tangan yang ingin jawab. 2 orang yang bertanggung jawab pertama kali jawab di hadapan Allah. Ada dalil. Setiap kali orang terlewat di media sosial, dan saya yakin yang punya media sosial pasti terlewati, nggak bisa tidak, nggak bisa bohong sekarang. Ya, ini saja Pak, kalau seandainya tidak untuk dakwah, saya tutup akun saya ini. Instagram saya tutup. Tapi kan untuk dakwah repot kita. Karena dan juga harus memerangi hal tersebut. Ketika terlihat perempuan-perempuan tersebut goyang, pertama kali yang ada dalam benak kita, ini bapaknya mana?
Pemimpin keluarga laki-lakinya mana? Anak laki-lakinya mana? Cucu laki-lakinya mana? Kakak laki-lakinya mana? Keponakan laki-lakinya mana? Pamannya mana? Suaminya mana? Ternyata kemana? Yang memvideo. Ya salam. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu jawabannya kebodohan. Tersebarnya maksiat karena kebodohan. Ya, tidak berilmu agama. Makanya Imam Ibnu Qayyim, ulama Islam abad ke-8 Hijriah mengatakan di dalam qasidahnya, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttafiqan, nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang sangat mematikan. Tidak paham ilmu agama itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Dan obatnya, obat penyembuhnya ada dua, yang dia itu selalu bersama, Al-Quran dan hadis, dan harus diajari oleh guru yang benar. Nah, ini jadi masalah lagi, ya. Harus nyari guru yang memang mempunyai kapasitas mengajari Al-Quran dan hadis. Jadi ilmunya bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan dongeng, bukan cerita-cerita. Dan gurunya harus memang capable untuk mengajar. Terkenal dia memang belajar agama dari dulu, bukan muncul di media sosial cung, gitu. Atau hanya sekedar dilihat dari titelnya profesor, ternyata profesornya matematik, bukan profesor agama. Harus guru tersebut bisa dilihat siapa gurunya, di mana dia belajar akidah sama siapa, harus bisa bahasa Arab. Ya, mohon maaf, yang nggak bisa bahasa Arab jangan masuk ke dalam dunia ngajar ilmu. Yang cuma bisa kaifa halak, ya, yang artinya how are you, jangan ngajar. Nggak bisa bahasa Arab jangan ngajar, ya. Harus dikenal. Ini ustadz dikenal oleh siapa? Ustadz juga dikenal oleh siapa? Gurunya siapa? Harus kita tahu. Itu hak kita, dan itu ditunjuki oleh syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, tetapi mewafatkan para ulama tersebut, sehingga jika tidak tersisa seorang alim, seorang ulama, maka orang-orang ambil orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama. Ditanya mereka tentang ilmu agama, akhirnya karena merasa tidak menjawab, akhirnya ilmu, akhirnya sesat menyesatkan, simpang menyimpangkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di media sosial, muncul tiba-tiba, muncul tanpa diketahui ini belajar di mana, ustadznya siapa, syekhnya siapa, ya, harus diketahui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena tadi yang saya katakan, fenomena perempuan goyang, dan saya pesannya Pak, lebih baik kita capek di dunia dibandingkan kita capek kelak berurusan, bertanggung jawab di hadapan Allah, urusan anak-anak kita. Mungkin kita sekarang duduk di masjid, anak-anak kita punya kamar pribadi, di dalam kamar ada kamar mandi, kemudian setelah itu kalau mau makan dia tinggal pesan, punya handphone pribadi, ada akun Instagram pribadi,
internet tanpa batas, bapaknya ngaji di sini, ibunya ngaji di sini, anaknya bikin video goyang di aplikasi media sosial, ditonton oleh jutaan manusia, laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan kadang-kadang nyari duit dari situ. Saya diceritakan oleh anak-anak muda yang sudah mulai meniti jalan Allah, Ustadz, ada istilah namanya alter dengan RL, alter dengan RL, alter dengan RL. Apa itu? RL, real life, kehidupan nyata pakai jilbab. Alter apa? Alternatif di kamar, jual buah dada, jual pantat, dapat bunga di aplikasi media sosial, dapat transfer duit, keluar rumah pakai jilbab. Na'udzubillah, ternyata bapak ibunya ngaji di Masjid Baitur Rahim. Masjid Nurul Hidayah. Salah, saya nulis Baitur Rahim sana. Masjid Nurul Hidayah. Hati-hati tuh. Saya pesan, kalau anak SD, saya jujur, lagi SD sudah pegangannya kemana-mana handphone. Kurang sepakat. Saya punya pesantren di Banjarmasin. Salah satu syarat masuk pesantren saya, anaknya tidak boleh memiliki akun media sosial. Kalau ketahuan pelanggaran berat, mungkin bisa dikeluarkan. Nah, akan mengganggu. Dan yang lebih parah, kadang-kadang kan ada, kalau di pesantren itu ada waktu penjemukan ya. Seperti hari Ahad nih, ada waktu penjemukan. Yang aneh kadang-kadang, si orang tua menjenguk anaknya. Aturan kan kalau menjenguk kan ngobrol dengan anak gitu. Enggak. Anaknya dikasih handphone, bapak ibunya main handphone. Habis waktu penjemukan pulang sama-sama. Si anak, berarti kita capek-capek di pesantren ngurus anakmu dirusak hanya dalam satu hari oleh siapa? Orang tua. Itu semua apa? Ilmu agama. Pentingnya berilmu agama. Coba tanya pada diri kita sekarang, ibu-ibu yang di belakang, tanya, saya sudah paham belum ya aurat muslimah itu sampai mana, dari mana sampai kemana? Aurat muslimah di hadapan muslimah bagaimana? Aurat muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya bagaimana? Aurat muslimah di hadapan laki-laki yang merupakan suaminya bagaimana? Beda loh antara suami dengan laki-laki mahram. Kalau suami, maka sang istri yang muslimah ini berhak untuk menampilkan seluruh bentuk tubuhnya di hadapan suaminya. Apakah itu sama dengan laki-laki yang mahramnya? Seperti bapaknya, kakeknya, anak laki-lakinya. Ini kan terjadi, anak laki-laki memandikan ibu kandung, jenazah ibu kandung. Itu dosa besar. Kenapa? Megang aurat ibu, membuka aurat ibu. Kapan itu bisa terjadi? Karena tidak berilmu agama. Harus belajar ilmu agama sekarang. Belajar ilmu agamanya bukan yang seperti di media sosial, short di YouTube 1 menit, reels di Instagram 1 menit. Saya nggak punya TikTok dan nggak berani saya masuk situ. Ya, apa begitu 1 menit? Istilahnya apa itu saya nggak tahu. Di Facebook panjang, bukan itu. Nuntut ilmu agama yang kita maksud bukan itu hanya nasihat. Nuntut ilmu agama yang kita maksud adalah yang mendasar dari dasar sampai puncak. Tadi saya jelaskan di Masjid Baitur Rahim, yaitu
rukun Islam, rukun iman, dalami dengan detail berdalil. Kalau belum, maka belajarlah, panggil ustadz ke rumah, bayar dia. Ustadz, ajarin saya ustadz, ajarin kami sekeluarga, ini saya, bapak, ini istri, ini anak-anak saya, kami akan dengar. Ustadz datang per pekan sekali aja, 1 jam atau setengah jam, bayar. Tapi kami paham rukun Islam, rukun iman. Itu kan yang diisyaratkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah duduk di Masjid Nabawi, Jibril datang bertanya kepada Rasul SAW, ya Muhammad, akhbirni anil iman, anil Islam. Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam. Beritahu. Nah ini kali oleh Allah. Makanya saya nasihat Masjid Nurul Hidayah setiap Ahad bikin kajian khusus bahas rukun Islam. Selesai dengan dalil-dalilnya, pakai kitab, pakai buku. Bukunya nggak usah tebal-tebal seperti buku para ulama. Itu bisa. Pilih ustadz. Ustadznya nggak mesti harus dari Banjarmasin. Ya, pilih ustadz dekat-dekat sini. Yang penting beliau ngajari kita berdalil dan sistematis. Kalau sudah itu sudah cukup Pak, sudah cukup, alhamdulillah. Dan saya kenal betul banyak publik figur yang dulunya artis dengan artisah, ya, artis laki-laki, artisah perempuan, yang mungkin sibuk dengan film, sinetron, kemudian bikin iklan, auratnya di mana-mana di media sosial, dan itu susah untuk dihilangkan. Dosanya susah untuk dihilangkan. Karena setiap yang menikmati dia akan mendapatkan dosanya. Setiap yang menikmati dia akan mendapatkan dosanya. Ya. Maka banyak dari mereka yang sudah bertobat, kemudian belajar. Belajarnya bagaimana? Ya nggak usah jadi YouTuber lagi, nggak usah. Ya. Tetapi belajar ilmu agama pelan-pelan. Panggil ustaz di rumah. Benar-benar belajar dari dasar sampai. Nah, semakin demikian juga kita. Ya, cukup sepekan sekali aja Pak. Sepekan sekali. Setengah jam. Mungkin kalau Bapak sibuk banget setengah jam. Wah, nggak ada waktu Ustaz. Nggak ada waktu. Ya. Ada sebenarnya waktunya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sudah 3 itu ya. Saya sengaja memperbanyak contoh, ya, agar bahwa yang saya sebutkan ini memang terjadi di masyarakat. Yang keempat, pentingnya menuntut ilmu agama agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan akidah, kesyirikan, kemunafikan, ya. Dan juga penyimpangan-penyimpangan ibadah, perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama. Contoh Pak, penyimpangan-penyimpangan akidah. Ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak valid dari Allah. Itu akidah tuh berat tuh. Dan kita khawatir itu sudah masuk ke dalam dunia kampus. Padahal Allah berfirman dengan jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Al-Quran itu turun secara mutawatir, disampaikan secara mutawatir dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Para sahabat meriwayatkan Al-Quran dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Tidak mungkin, karena dulu tidak ada media sosial, tidak ada grup WhatsApp. Surat Al-Fatihah dari dulu ya begitu, nggak ada perbedaan. Nah, ini kan bahaya Pak. Ya, contoh penyimpangan-penyimpangan yang lagi ramai di media sosial, dukun, saling melaporkan, dukun.
Apa bedanya sihir dengan dukun? Itu perkara akidah yang wajib kita ketahui agar kita tidak menyimpang. Nah, kalau sudah timbul nanti dalam hati, Ustaz, sepertinya PR-nya banyak banget, mulai dari mana ya Ustaz? Betul apa betul? Ya, PR-nya kayaknya banyak banget Ustaz. Belum PR untuk diri sendiri, belum untuk istri, belum anak perempuan yang sudah laki-laki yang sudah balik. PR-nya gimana? Seperti yang saya nasihatkan tadi, panggil guru rukun iman cukup, tapi dengan dalil. Ya, saya beri contoh ya, biar Bapak paham apa yang saya maksud rukun Islam, rukun iman. Misalkan rukun Islam kan yang pertama kali 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah saja banyak pembicaraannya. Apa makna la ilaha illallah? Apa konsekuensi la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Kan 5 sudah. Ya, harus dipelajari. Belum syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini habis ini saya di BSD City Masjid Al-Ukhuwah, saya bahas tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baru hadis yang kedua. Di dalamnya kita membicarakan, atau hadis yang ketiga. Di dalamnya kita membicarakan tentang baru 2 kalimat syahadat. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Siapa itu Nabi Muhammad? Apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah? Harus pelajari pelan-pelan beserta dalil-dalilnya, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dengan keadaan. Jadi yang keempat tadi apa? Menuntut ilmu agama penting, karena untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan, terutama perkara akidah. Ada pawang hujan, bingung, benar nggak ya Ustaz? Ya, yang sudah belajar asyhadu an la ilaha illallah nggak akan bingung, tidak mudah terombang-ambing dengan media, dengan status-status. Di situ letak penting. Yang kelima, yang terakhir, baru kita jawab pertanyaan, yaitu pentingnya menimba ilmu agama dilihat dari sisi, ini penting, ini menarik. Kadang ada amalan yang mudah, ringan, pahalanya besar. Mudah, ringan, tetapi pahalanya besar. Tidak didapat amalan tersebut kecuali orang-orang yang menuntut ilmu agama. Nah, ya, coba saya beri contoh. Amalan-amalan mudah berpahala besar. Saya kasih contoh ya, beberapa poin. Di antaranya yaitu mengumandangkan azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzdhinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, mengumandangkan azan, mudah mengumandangkan azan. Ya. Kemudian yang lain lagi, menjawab azan, jawab azan dan berdoa setelahnya, maka pahalanya diampuni dosanya. Halal mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pagi hari mengucapkan perkataan kecil. Coba hitung Bapak sekarang. Sekarang nih. Perkataannya kecil. Diucapkan cuma 100 kali. Pahalanya menghapuskan dosa-dosa walaupun
sebanyak buih di lautan. Man qala hina yusbih subhanallah wa bihamdih. Tuh pakai stopwatch, ucapin subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah, subhanallah. Pakai stopwatch. Kira-kira berapa menit? Sampai 2. Pahalanya menghapuskan dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Bisa dihitung buih di lautan? Nggak bisa. Menunjukkan bahwasanya amalan tersebut mudah dan berpahala besar. Amalannya mudah dan berpahala besar. Nah, itu poin yang kelima, yaitu amalan-amalan mudah dan berpahala besar. Contoh yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. 2 kalimat, 2 ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan, sangat disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah, nggak perlu bayar, nggak perlu capek. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita ringkas 5 tadi. Pentingnya menimba ilmu agama. Yang pertama apa? Karena kita diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Yang kedua apa? Karena kita diperintahkan untuk menyempurnakan amal. Amalan-amalan wajib yang kurang ditambah dengan amalan-amalan sunnah. 2 sudah. Yang ketiga, karena agar terjauh dari maksiat. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, maksiat yang dilakukan itu dosa besar. Gara-gara tidak tahu. Saya itu punya syekh waktu di Madinah, namanya, beliau guru besar Madinah, guru besar di Masjid Nabawi maksud saya, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau sebelum kita pulang, beliau menasihatkan, nanti kalau pulang ajari masyarakatmu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Karena sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar karena tidak tahu. Ya, 2. Yang keempat apa? Karena terjadi banyak penyimpangan, terutama penyimpangan akidah. Ini paling parah nih. Ya, penyimpangan akidah, penyimpangan dalam ibadah. Yang kelima, pentingnya menuntut ilmu agama apa? Ada amalan-amalan yang sedikit tetapi berpahala besar, hanya diketahui oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya, hanya diketahui oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Saya pernah itu Pak, haji pertama ini. Haji pertama itu jalan kaki Pak, karena kita mahasiswa kan, belum bisa bayar gitu untuk ikut travel. Akhirnya kita ya backpacker lah, haji backpacker. Ini jalan kaki dari Mina ke Arafah, jalan dari Arafah ke Muda ya. Habis itu kan sunnah Rasul kalau Arafah sampai maghrib, kemudian kita keluar ke Muzdalifah. Di Muzdalifah kita sholat maghrib, sholat isya. Habis sholat maghrib, sholat isya, tidur. Gak ada kegiatan apa-apa. Begitulah hajinya Rasulullah SAW. Nah,
sampai kita ke Muzdalifah, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat, selesai, tidur kita. Sebelum tidur saya noleh, sampai banyak tuh kaum muslimin. Ada yang beribadah, ibadahnya duduk dia, kemudian bergetar-getar. Saya dalam hati, mudah-mudahan sebentar lagi beliau selesai. Ternyata apa? Sebelum subuh kita bangun untuk sholat witir, sebelum subuh kita bangun masih orang terus seperti itu. Padahal besoknya kan pekerjaan masih banyak, pekerjaan haji, Jamratul Aqabah, memotong rambut, kemudian pergi ke Mekah, tawaf ifadah, banyak pekerjaan haji. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pentingnya menimba ilmu agama. Karena orang kalau menimba ilmu agama, amalannya akan ringan karena memang Islam itu mudah. Inna din yusr, lam yushadad dina illa ghalaba. Agama Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Ada orang zikir sampai jingkrak sampai kesurupan. Nah, pernah nggak Pak terbayang dalam hati bapak dan hati ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu? Pernah nggak? Ya. Nah, itu dia. Jadi benar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana amalannya tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak capek tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu dari mana kita ini sesuai dengan sunnah, ini tidak sesuai dengan sunnah? Dari menimba ilmu agama. Nah, demikian. Sedikit lagi berkaitan dengan penyimpangan. Hanya di Indonesia yang mengaku jadi nabi diwawancarai masuk TV. Iya. Coba antum tulis di YouTube, nabi diwawancarai masuk TV. Dan berani lagi jawabnya. Kalau kami kan umat Islam, Nabi kita Muhammad SAW Nabi terakhir dan wahyunya Al-Quran. Kalau kamu apa? Jawab lagi dia, subhanallah. Nah, itu penyimpangan akidah. Dan ada pengikutnya lagi. Nah, ini Pak. Jadi penting sekali menimba ilmu agama. Kalau di Masjid Nurul Hidayah ini ada pengajian seperti ini, hadirilah. Ya, dan saya sangat berharap ada ustadz-ustadz yang memang rutin di sini. Setiap sepekan sekali aja warga di sini sepakat, ayo kita undang belajar rukun Islam, rukun iman. Itu aja, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kitabnya nggak usah besar-besar. Ya, kecil. Setengah jam aja antara maghrib isya. Cukup tuh. Cukup. Tapi mumpuni ilmunya. Mendasar, sistematis. Ya, itu sudah cukup. Bagi bapak-bapak pulang ke rumah bisa ngajarin anak istrinya. Bagi ibu-ibu bisa didik anaknya. Sudah cukup insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana baiknya mengajak orang tua untuk mau dan bisa mengamalkan ilmu agama seperti sholat di masjid, untuk bapak menghadiri kajian rutin membaca Al-Quran. Saya tidak lupa mendoakan orang tua kepada Allah agar melembutkan hati mereka. Barakallahu fiikum. Maka jawabannya ini saya nasihatkan untuk orang tua, amalkan 5 poin disebutkan dalam surat Al-Isra. Kalau tidak salah ayat 32, bagaimana mendakwahi orang tua. Yang pertama, Allah berfirman, qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jangan katakan perkataan saat mendakwahi. Bu ini sih. Jangan. Harus menjadi anak yang berbakti. Jangan perkataan Meskipun sang anak mungkin ilmunya sudah dalam, ya, lulusan pesantren, jangan perkataan Fala taqul lahum uff wa la tanharuma. Jangan membentak mereka. Enggak boleh.
Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Para ulama tafsir dari generasi sahabat dan para tabi'in, para salafus saleh menafsiri bagaimana ucapan mulia dari seorang anak kepada orang tua begini: kal qaulil 'abdil mudhnib amama sayyidil fadhil ghalidh. Seperti ucapan seorang budak sahaya yang diperjualbelikan, yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang keras. Nah, gimana tuh? Ya, budak melakukan kesalahan, kemudian minta maaf di hadapan tuannya keras, kasar. Berarti kan harus lembut sekali. Ya, lembut sekali. Qul lahum qawlan karima. Harus lembut. Tidak boleh tidak lembut. Yang keempat yaitu wakhfid lahum janahadz dzulli minar rahmah. Dan rendahkan diri, tawadhu di hadapan orang tua. Ini kalau ingin ngajar, mungkin misalkan nih kita ingin nasihatin ibu yang masih belum pakai jilbab, maka bilang aja ke ibu, Bu, mudah-mudahan kita masuk surga ya Bu. Amin, kata ibu. Saya ingin sekali bersama ibu di dalam surga. Mudah-mudahan kita lebih taat lagi menutup aurat. Udah, selesai. Ya, nggak perlu, Bu, sini Bu, duduk Bu. Allah berfirman, Rasul. Ya, sedikit aja. Nanti kita keluar, agar orang tua sebagai orang tua tidak merasa dihinakan, direndahkan. Sambil makan bersama, sambil lagi safar bersama, disentil sedikit aja. Kalau Allah ngasih hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menahannya, walau sedikit perkataan kita. Sama kayak bapak yang tadi tidak sholat di masjid, ya, maka dijelaskan tentang keutamaan sholat di masjid sedikit aja. Jangan terlalu seperti menggurui. Yang kelima, yang terakhir, mendoakan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakanlah mereka berdua sebagaimana mereka kita selagi kecil. Jika saya sering bolak-balik ke Bandung, ke rumah ibu mertua yang sudah sepuh, bolehkah sholat saya jamak qashar? Biasanya saya di Bandung itu selama seminggu. Apakah ada batas waktu untuk menetap sehingga sholatnya bisa di jamak qashar? Nah, ini termasuk rukun Islam nih. Harus tahu nih secara dalil-dalilnya. Ini bukan urusan anak pesantren, santri, harus tahu karena kita kan sering safar. Nah, jadi tugasnya masih banyak ya Pak ya. Tugasnya masih banyak. Jawabannya adalah kalau berbicara tentang safar ada 2 poin. Yang pertama, jarak safar. Yang kedua, hari bersafar. Jarak safar, maka wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah sesuai dengan kebiasaan di kampung tersebut. Apa maksudnya? Sesuai dengan kebiasaan di kampung tersebut. Apabila orang Jakarta pergi ke Bandung, orang Bandung pergi ke Jakarta, mereka berdua daerah ini menganggap itu adalah safar, maka berarti safar. Sesuai dengan kebiasaan. Dalilnya apa? Surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqashar salat. Bepergian, Allah mengumumkan kata bepergian, tidak mengkhususkan, dan tidak ada dalil yang eksplisit dari hadis tentang bepergian itu jaraknya berapa. Itu ya, itu yang pertama. Jadi kapan dinamakan oleh orang sekitar sama-sama daerah itu bepergian, maka disebut bepergian. Baik, orang Jakarta ke Bogor bepergian nggak? Sebut bepergian nggak? Bogornya mana dulu Ustaz katanya? Bogor paling ujung apa? Setelah Bogor apa? Sukabumi, Cianjur. Nah, orang Jakarta ke Cianjur safar nggak? MRT sampai Cianjur nggak?
Ya, maka kalau dianggap safar oleh orang daerah berdua ini, safar kan. Itu pendapat yang lebih kuat. Kalau melihat pendapat jumhur, maka mereka mengatakan 84 km. Baik, itu berkaitan dengan jarak safar. Kalau berkaitan dengan hari itu maksudnya gimana? Misalkan saya nih dari Banjarmasin kan, datang ke Jakarta hari Jumat kemarin, pulang nanti hari Senin pagi. Nah, saya selama di Jakarta, apakah sholat saya harus sempurna atau boleh qashar? Kita belum membicarakan jamak ya. Sempurna maksudnya 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isya, atau boleh saya qashar? Jawabannya adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan pendapat yang dikuatkan adalah wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat 19 hari. Kalau saya di sini berniat di Jakarta 19 hari, maka pada saat itu saya boleh mengqashar selama 19 hari tersebut. Bersama orang mukim di Jakarta, sholatnya sempurna. Ya. Kenapa? Kalau bersafar hari beliau mau qashar sholat. Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Saya misalkan ke Jakarta, kemudian saya berniat di Jakarta selama sebulan. Bagaimana status sholat saya? Maka jawabannya, semenjak hari pertama saya di Indonesia, saya di Jakarta, maka tetap sholatnya apa? Sempurna. Karena saya berniat lebih daripada 19 hari. Paham ini? Nah, itu maksudnya hari singgah di sebuah tempat. Nah, jumhur ulama pendapatnya enggak 19 hari, kebanyakan katanya 4 hari. Seperti saya tadi, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari. Kalau saya berniat dalam hati 5 hari, semenjak saya datang Jumat, sholatnya sudah harus apa? Sempurna. Tapi kalau saya berniat cuma 4 hari, tidak lebih, maka saya boleh mengqashar kalau sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, ya ikut imam. Wallahu a'lam. Berdosakah seorang ibu yang berdoa agar anaknya diterima kerja di perusahaan riba, tapi doa itu dikabulkan Allah? Jadi ibu ini merasa enggak ada yang salah dengan doanya. Ya adalah yang salah dengan doanya, karena mendoakan anak bekerja di instansi ribawi, haram. Ya, berdosa ibunya. Kemudian anaknya wajib keluar, tidak boleh tidak keluar, hasilnya haram, gajinya haram. Ya. Bolehkah baca zikir pagi atau petang di antara azan dan iqamah, asar dan subuh? Jawabannya boleh. Ya, apalagi kalau ada kerjaan. Biasanya kan pagi itu kita kerja, apalagi di Jakarta macet, maka biasanya digunakan untuk itu. Boleh, tidak mengapa. Hukumnya sholat subuh di hari Jumat dengan mengadakan sujud sahwi pada saat membaca salah satu ayat dari surat As-Sajdah. Jawabannya sunnah, tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Tidak wajib, tapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Itu arti sunnah muakkadah. Wallahu a'lam. Kalau menggadaikan perhiasan ke pegadaian syariah atau non syariah, tiap bulan selalu membayar cicilannya sampai lunas, jadi tidak kena bunga, apakah boleh? Ini tergantung Pak. Gini ya, saya punya emas, saya gadaikan ke Bapak, lalu saya dapat duit kan dari Bapak, betul kan? Begitu kan gadai, saya dapat duit dari Bapak, berarti saya dapat hutangan dari Bapak. Nah, yang patut diperhatikan adalah saat tanda tangan kesepakatan.
di situ ada klausul nggak? Kalau terlambat bayar riba, bayar. Ada nggak kira-kira? Hah? Ada. Nah itu yang nggak boleh. Meskipun bapak bayarnya, ibu bayarnya tepat waktu, tidak terlambat, tapi kan sudah menyepakati akad apa? Riba. Paham maksud saya ya? Demikian juga dengan investasi, deposito, baik itu di syariah ataupun di mana? Di konvensional. Maka bukan deposito, investasi, itu pembicaraan. Atau berhutang di bank konvensional ataupun di bank syariah. Kalau ada klausul, kalau terlambat maka harus bayar, meskipun kita tidak pernah terlambat, maka tetap riba. Namanya kartu kredit. Dan saya nasihatkan, masa makan pakai kartu kredit? Kartu kredit kan ngutang berarti. Ya. Yang orang-orang yang di bawah rendahan aja nggak pernah ngutang makan. Gaya-gayaan aja pakai kartu kredit itu kan ngutang tuh. Betul nggak? Betul kan? Kartu kredit itu kan ngutang. Ya, itu dia. Dan ngutang dibayar lebih banyak daripada yang kita berhutang, dan itu riba. Kalau terlambat bayarnya, tambah lagi kena cas, itu riba lagi. Jadi ribanya bertumpuk-tumpuk, makanya hidupnya nggak berkah. Kita harus yakin, Pak. Ini saya sering menyampaikan al-barakah ma'at ta'ah wal khasarah ma'al maksiyah. Ini sulit untuk dimasukkan ke dalam akal, tapi bisa diterima dengan iman dalam qalbu. Keberkahan bersama ketaatan, kesialan bersama kemaksiatan. Pak, jangan kira sholat 2 rakaat sebelum subuh kita itu tidak berpengaruh kepada urusan kita seharian. Ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Jangan kira uang haram yang kita makankan kepada anak istri kita, ya, itu tidak mempengaruhi kelakuan istri, tidak mempengaruhi kelakuan anak. Ada pengaruhnya. Kadang seorang suami nasihatin istrinya 1 kalimat, sang istri menjawab 100 kalimat. Kenapa? Salah satunya adalah maksiat yang dilakukan oleh suami. Keberkahan bersama ketaatan, kesialan karena kemaksiatan. Ya. Saya kan punya santri, 200-an santri saya. Kadang di kelas saya lihat malas. Itu jangan dikira tidak ada sebab. Mungkin orang tuanya di rumah sedang bermaksiat kepada Allah. Keberkahan bersama ketaatan, kesialan karena kemaksiatan. Kita nih pagi-pagi sudah rapi, sudah apa, kemudian mau kerja, motor atau mobil, nggak ada apa-apa, serempet. Itu harus introspeksi. Salah apa nih? Apakah saya pernah zalimin orang? Apakah begini? Karena konsepnya keberkahan bersama ketaatan, kesialan karena kemaksiatan. Ya. Wallahu a'lam. Sebelumnya saya pelajar SMA. Apakah saya boleh, saya apresiasi pelajar SMA, Masya Allah, duduk di hari Ahad di majelis ilmu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya boleh setelah lulus, dan kalau memang ketemunya beda imam dan agama, dan kita secara tanpa paksaan mengubah agama kita demi mereka, atau mereka yang mengubah agamanya untuk saya? Ini sepertinya perempuan ya, karena ada gambar-gambar perempuan. Begini,
seorang perempuan muslimah hanya dengan seorang lelaki muslim. Muslimah yang menikah dengan lelaki non muslim haram, wajib dipisah. Jika diteruskan tidak sah pernikahannya dan senantiasa berzina. Ya. Seorang wanita muslimah wajib menikah hanya dengan lelaki muslim. Jika menikah dengan lelaki non muslim, apapun agamanya, maka haram dan wajib dipisah. Bukan dicerai, bukan cerai, pisah namanya dalam bahasa agama fikih fasakh. Fasakho, fasin kho, bukan tolak, bukan fasakh. Jika dilanjutkan maka pernikahannya tidak sah dan dia dianggap selalu berzina. Apa dalilnya? Dalilnya adalah walaysa lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Orang kafir tidak berhak memimpin orang muslim. Ya. Orang kafir tidak berhak untuk menjadi pemimpin bagi muslim. Termasuk suami kafir tidak berhak untuk memimpin menjadi suami bagi muslimah. Jadi jawabannya dia masuk Islam, baru setelah itu menikah. Tapi ini sering kejadian, masuk Islam tapi tidak menjadi Islam yang benar, tidak sholat, tidak puasa, masih melakukan hal-hal yang diharamkan dan seterusnya. Ya, Islamnya hanya sekedar ingin karena menikah, dan lama-lama si perempuannya yang ikut agama suaminya. Dan ini perhatikan sekali lagi, beratnya jadi orang tua. Pertama kali yang akan bertanggung jawab siapa? Bapak. Apa dalilnya Ustaz? Allah Rasul SAW bersabda, ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun. Lelaki bertanggung jawab atas anggota keluarganya dan pernah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit saya menyinggung tentang pendidikan anak perempuan, ya. Anak perempuan ini sebenarnya tidak ada dalil syar'i yang eksplisit, tapi saya melihatnya lebih baik diberlakukan anak perempuan seperti ini. Anak perempuan jika memang nanti dia akan menjadi istri dan ibu rumah tangga, maka saya nasihatkan selama SMP, SMA diajari ilmu agama yang mencukupi dia untuk menjadi seorang muslimah. Rukun Islam, rukun iman, membaca Al-Quran cukup bagi dia. Lalu setelah lulus SMA, nikahkan saja. Kenapa? Karena ibu akan bersama anaknya hanya sampai SD, terutama anak-anak yang akan dipesantrenkan ketika SMP dan SMA. Berarti ibu akan bersama anaknya cuma sampai SD. Dan ukuran ilmu SD tidak terlalu memerlukan kecakapan ilmu agama yang terlalu tinggi, tidak. Makanya saya katakan rukun dengan baik dan benar dan mengajarkan, dan terutama lagi mengetahui hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban sebagai ibu. Makanya saya punya pesantren baru tahun ini buka untuk putri. Kita sebelum buka kita rapat. Ini santriwati mau dijadikan apa nih? Mau keluarnya bagaimana nanti? Kalau sudah keluar SMA mau dia memiliki apa? Saya katakan nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah hafal 30 juz,
Enggak usah bisa bahasa Arab lancar, enggak. Yang penting dia tahu baca Al-Quran, dan satu, dia sanggup menservis suami dengan maksimal. Dua, dia sabar mendidik anak. Ini yang dua diperlukan. Gak usah terlalu tinggi. Kalau nanti dia setelah SMA ujung-ujungnya menjadi istri dan ibu rumah tangga di dalam rumah. Tapi kalau anak perempuan kita, kalau kita tanya, nah nanti kamu mau jadi apa nak? Oh, saya mau jadi ustazah, bah. Saya mau jadi pengajar, penuntut ilmu. Maka itu kita fasilitasi untuk sekolah lebih tinggi setelah SMA, kuliahnya kuliah jurusan agama, terus sampai dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, itu beda tuh. Ya, sekarang pikirkan bagaimana anak perempuan kita. Saya sudah kasih clue dua itu. Ya, kasih clue dua. Dan sekali lagi semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah yang sudah memberikan waktu izin untuk mengadakan kajian di masjid ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan untuk mulai tahun ini dari 1444 Hijriah, saya kalau hari Sabtu dan Ahad bisa berkeliling. Jadi masjidnya tidak satu. Saya bisa, yang penting jam 10 atau jam 9.30 saya bisa kemana-mana. Tidak satu masjidnya, agar semuanya merasakan. Kalau dulu kan saya cuma di suatu tempat, hari Sabtu satu tempat itu saja. Banyak yang ngasih masukan dan banyak yang undang. Saya bilang tidak bisa karena sudah rutin. Akhirnya untuk tahun ini saya rubah peraturannya. Jumat, Sabtu, Ahad pekan kedua saya datang ke Jakarta. Saya akan khusus untuk Sabtu dan Ahad jam 9.30 atau jam 10 sampai zuhur itu ganti-gantian kemana-mana. Entah ini kan Jaksel, nanti ke Jakarta Utara, Jaktim, Jakarta Barat, biar bisa juga mengunjungi kaum muslimin yang ada di selain yang pernah saya kunjungi. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.